Shalom saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita sedang dalam perjalanan pulang. Tidak lama lagi dan perselisihan akan berakhir. Semoga kita yang berdiri di tengah-tengah konflik selalu menjaga visi kita yang tidak terlihat. Lupakanlah hal-hal yang ada di belakang dan jangkaulah hal-hal yang ada di depan. Karena kita harus tahu bahwa kita sementara di dalam perjalanan pulang ke rumah. Sebelum kita dengarkan renungan harian kita hari ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga, kami ingin mendengarkan renungan harian pada hari ini. Allah berkati kiranya melalui kuasa Roh Kudus, agar kami dapat memahami firman Tuhan ini, dan kami dapat memastikan di dalam perjalanan pulang ke rumah, kami boleh ada di rumah Tuhan yang telah Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Renungan harian pulang ke rumah sepanjang bulan Maret ini berjudul Penyerahan Diri dan Penerimaan. Dan judul renungan harian kita hari ini adalah Kebenaran adalah. Matius 5 ayat 6, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Kebenaran adalah kesucian, serupa dengan Allah, dan Allah adalah kasih. 1 Yohanes 4 ayat 6. Itu adalah persesuaian dengan hukum Allah, karena segala perintah-Mu benar. Mazmur 119 ayat 172. Dan kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Roma 13 ayat 10. Kebenaran adalah kasih, dan kasih adalah terang dan kehidupan Allah. Kebenaran Allah diwujudkan dalam Kristus. Kita menerima kebenaran oleh menerimanya. Kebenaran diperoleh bukan untuk pergumulan yang menyakitkan atau kerja keras yang melelahkan, bukan oleh pemberian atau pengorbanan, tetapi kebenaran secara cuma-cuma diberikan kepada setiap orang yang lapar dan dahaga untuk menerimanya. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli, dan makanlah tanpa bayaran. Dan kebenaran yang mereka terima daripadaku, inilah namanya yang diberikan orang kepadanya, Tuhan keadilan kita. Yesaya 55 ayat 1, 54 ayat 17, Yeremia 23 ayat 6. Tidak ada kuasa manusia yang dapat memuaskan orang yang jiwanya lapar dan dahaga. Tetapi Yesus mengatakan, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membuka pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Wahyu 3 ayat 20. Sebagaimana kita memerlukan makanan untuk mempertahankan tenaga fisik kita, begitu juga kita memerlukan Kristus, roti dari surga, untuk mempertahankan kehidupan rohani kita dan memberikan kekuatan untuk melakukan pekerjaan Allah. Sebagaimana tubuh terus-menerus menerima makanan yang mempertahankan kehidupan dan kekuatan, begitu juga jiwa harus senantiasa berhubungan erat dengan Kristus, berserah kepadanya dan bergantung sepenuhnya kepadanya. Sementara kita memandang kesempurnaan tabiat juru selamat kita, kita akan lebih rindu diubah dan dibarui sepenuhnya dalam citra kesuciannya. Semakin kita kenal Allah, semakin tinggi cita-cita tabiat kita, dan semakin sungguh-sungguh kerinduan kita untuk memantulkan citranya. Unsur ilahi digabungkan dengan unsur manusia. Apabila jiwa mencapai Allah dan hati yang rindu dapat mengatakan,
Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Mazmur 62 ayat 5. Jika engkau merasa perlu dalam jiwamu, jika engkau lapar dan dahaga akan kebenaran, ini adalah bukti bahwa Kristus telah menempa dalam hatimu hal-hal yang tidak mungkin engkau lakukan sendiri. Khotbah di atas bukit, halaman 28 dan 29. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga, terima kasih untuk firman Tuhan melalui renungan harian di hari ini yang telah kami dengarkan. Kiranya boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kami, dapat menuntun kami di dalam perjalanan pulang ke rumah. Peliharalah kami sepanjang hari ini, di dalam setiap rencana dan di dalam setiap aktivitas kami. Kiranya selalu sepadan dengan setiap rencana Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami persembahkan doa ini. Amin. Demikianlah saudaraku yang kekasih, renungan harian yang telah kita dengarkan pada hari ini. Kiranya dengan renungan ini dapat memotivasi kita untuk semangat di dalam perjalanan kita untuk pulang ke rumah. Tuhan memberkati kita. Shalom.